Kalau kita lihat definisi limit fungsi secara intuisi, nah itu apabila titik Z bergerak mendekati Z0, berarti tidak sama dengan Z0 ya, tetapi mendekati Z0 pada daerah D, dan nilai Fz bergerak mendekati suatu nilai tertentu, yaitu yang mana nilainya adalah W0. Maka bisa kita katakan limit Fz di Z menuju Z0 itu adalah limit Z dapat kita nyatakan atau kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Limit Fz di Z mendekati Z0 itu sama dengan W0. Nah, ini definisi limit secara intuisi. Nah, sedangkan kalau definisi limit secara formal, yang mana ini tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan simbol-simbol ini. Jika limit f ketika z menuju z0 itu ada dan sama dengan w0 nilai limitnya, maka kita tuliskan seperti ini notasinya. Nah, ini apa? Jika untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0, sedemikian sehingga fz kurang w0 modulus fz kurang w0 kecil dari epsilon, jika modulus z dikurang z0 itu kecil dari delta. Jadi mirip dengan definisi limit fungsi dalam bilangan real. Nah, kalau kita lihat secara geografis, berarti kan tadi kita punya Z dikurang Z0 modulus Z dikurang Z0 itu kecil dari delta. Tapi di sini ada besar dari nolnya ya. Artinya ini kan adalah lingkungan. Ini adalah lingkungan terhapuskan. Kenapa lingkungan terhapuskan? Karena Z0-nya tidak termasuk ya. Lingkungan terhapuskan atau lingkungan terbuang gitu ya. Nah, ini dia kalau kita coba ilustrasikan secara geometrisnya adalah ini merupakan Z0 yang mana Z0-nya tidak termasuk. Jadi, di dalam lingkaran ini merupakan himpunan titik-titik Z. Himpunan titik-titik Z yang jaraknya ke Z0 itu paling besar delta gitu. Paling besar delta. Nah, ini adalah jaraknya itu paling besar delta. Nah, sedangkan untuk ilustrasi nilai limitnya, nah ini kalau kita punya Z di sini, di sini Z-nya, maka nilai W0-nya, W-nya itu adalah di sini gitu ya. Nah, maka untuk nilai limitnya juga seperti ini. Di W0, maka jarak-jarak titik W ke W0 itu paling besar epsilon. Nah, kalau di bilangan real yang mendekati Z, yang mendekati Z0 itu adalah dari kiri ke kanan, karena kita cuma satu sumbu X saja ya, misalkan di sini kita punya Z0, berarti yang mendekati Z0 itu adalah dari kiri, yang dikatakan limit kiri, dan juga dari kanan yang dikatakan limit kanan. Sedangkan kalau untuk di fungsi kompleks atau bilangan kompleks yang mendekati Z0 itu bisa dari berbagai arah. Misalkan dari arah sini, dari arah kiri, dari arah kanan, dari arah atas, dari arah bawah gitu. Bisa dari berbagai arah gitu ya. Jadi bukan hanya limit kiri dan limit kanannya saja yang kita cek. Yang mendekati Z0 itu bisa dari berbagai arah karena dia berbentuk lingkaran, bukan satu garis saja. Kalau di bilangan real dia hanya satu garis saja yaitu sumbu X, yang mana kita lihatnya dia mendekati dari kiri dan dari kanan. Nah, nanti akan kelihatan ini ketika kita membuktikan limit itu tidak ada, gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Berarti ini akan kita buktikan limit Z mendekati 1 untuk IZ per 2 itu sama dengan I per 2. Ini akan kita buktikan menggunakan epsilon dan delta ya. Menggunakan epsilon dan delta. Oke. Oke. Biasanya kita tuliskan ada analisis pendahuluan dan ada bukti formal. Jadi kita buat dulu analisis pendahuluan kita. Apa yang akan kita capai gitu. Yang akan kita capai itu adalah modulus IZ per 2
dikurang I per 2 itu kita akan capai kecil dari epsilon. Iya kan? Ini yang akan kita capai ya. Nah, bagaimana menuju ini? Berarti coba kita lihat dulu, kita hapuskan dulu analisis pendahuluan kita. Berarti ini kita bisa sederhanakan, dia sama-sama punya I, I-nya bisa kita keluarin. Berarti I dikali Z per 2 dikurang 1/2. Bisa seperti ini. Berdasarkan sifat modulus, ini bisa kita pisah menjadi modulus I dikali modulus Z dikurang 1/2. Bisa seperti ini. Modulus dari I berapa? Ayo, modulus dari I. Min Satu. 1. Satu. Min Satu, 1 Bu. atau 1? 1 ya. Satu. Tuh. Berarti satunya nggak usah kita tulis ya. Nggak usah ditulis. Berarti modulus dari I itu adalah 1. Sedangkan kalau Z kurang 1/2, per 2-nya bisa kita ini ya, pisah juga dan jadinya seperti ini. 1/2 modulus Z dikurang 1. Yang mana Z dikurang 1 ini kan kita punya nanti di sini. Yang dari ini. Z mendekati 1 kan berarti kita punya Z dikurang 1 itu nanti kecil dari delta kan. Nah berarti ini kecil dari Z, setengah Z. Kecil dari setengah kali delta. Kita pilih berapa deltanya nih, biar nanti jadinya epsilon. Deltanya kita pilih berapa? Biar jadinya epsilon. Setengah dikali berapa, biar hasilnya epsilon. Dua, Bu. 2 epsilon ya. Kita pilih deltanya sama dengan 2 epsilon. Harus mengandung 2 epsilon ya, karena yang akan kita munculkan di akhir adalah epsilon. Berarti ini bisa kita ganti deltanya itu sama dengan setengah dikali 2 epsilon. Berarti ini sama dengan epsilon. Terbuktilah bahwa IZ dikurang IZ per 2 dikurang I per 2 itu kecil dari epsilon. Nah, ini baru analisis pendahuluan. Jadi kalau kita tuliskan bukti formalnya, berarti kalau bukti formal itu yang ini. Untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0, yang mana kita pilih deltanya berapa tadi? Pilih delta sama dengan 2 epsilon. 2 epsilon, sehingga mutlak modulus Z dikurang 1 itu kecil dari 2 epsilon, maka modulus dari IZ dikurang 2, dibagi 2, dikurang I per 2 itu, nah kita copy aja tadi yang ini nih, langkah-langkah yang ini. Itu sama dengan, kita tulis ulang ya. Ini langsung aja kita pisahkan. Ini modulus ya. Terus langsung aja ini 1. Jadinya ini 1/2 modulus Z dikurang 1. Yang mana modulus Z dikurang 1 itu adalah delta. Yang mana ini kecil dari 2 epsilon. Berarti ini sama dengan epsilon. Dah terbukti. Maka modulus dari IZ per 2 dikurang I per 2 itu kecil dari epsilon. Terbukti ya. Nah, tentunya kalian sudah belajar kan cara pemilihan delta itu sudah belajar. Oke, terbukti. Nah, kalau kita coba gambarkan, ini gambarnya di sini terlindung ya. Sebentar. Nah, kalau kita coba gambarkan daerahnya, berarti kalau untuk nilai Z kita itu adalah untuk Z dikurang 1 berarti sebuah lingkaran yang berpusat di 1,0 ya. Berpusat di 1,0 yang mana satunya itu tidak masuk. Oke, satunya tidak masuk. Terus deltanya itu sama dengan 2 epsilon, seperti ini. Nah, untuk nilai FZ-nya itu berpusat di I per 2, I per 2 ya. Di I per 2, yang mana I per 2 itu adalah X-nya 0, berarti imajinernya setengah.
berarti di sini. Maka inilah nanti nilai-nilai limit yang mendekati I per, yang mendekati, sorry, Z mendekati 1 gitu di sini. Jadi kita gambarkan secara terpisah ilustrasinya ya. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Nah, ini mirip nih soalnya dengan yang tadi. Tetapi perbedaannya kalau yang tadi adalah IZ per 2, kalau yang ini IZ konjugat per 2. Nah, ternyata nilai limitnya sama, yaitu I per 2. Begitu, yaitu I per 2. Nah, kalau kita coba tuliskan dulu analisis pendahuluannya, berarti modulus dari IZ konjugat per 2 dikurang I per 2. Ini nanti ujung-ujungnya kita ingin menghasilkan epsilon ya, epsilon. Sama seperti tadi, I-nya kita keluarin, yang mana modulus I tadi itu adalah 1. Dan setengahnya juga kita keluarin, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Setengah dikali modulus Z konjugat dikurang 1. Nah, ini bagaimana? Sedangkan yang kita punya dari ini, Z mendekati 1 itu adalah modulus Z dikurang 1 kan? Modulus Z dikurang 1 kecil dari delta. Sedangkan di sini yang kita punya adalah modulus Z konjugat kurang 1. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Modulus Z dikurang 1 itu sama dengan berapa? Modulus Z dikurang 1. Misalkan kita anggap Z-nya ini adalah X ditambah Y, misalkan ya. Berarti berapa nilai modulusnya? Akar dari Tambah Y kuadrat. berapa? X kurang 1 kuadrat ditambah Y kuadrat, iya kan? Ya, Bu. Oke. Sedangkan kalau modulus dari Z konjugat dikurang 1, karena Z konjugat yang kita punya. Berarti ini kan X dikurang Y dikurang 1. Modulusnya X kurang X kurang tambah kurang 1. ditambah. Y kuadrat. Min Y kuadrat. Oke, min Y kuadrat. Sama nggak kira-kira min Y kuadrat dengan Y kuadrat? Sama, Bu. Sama ya. Berarti ini kita bisa tuliskan, karena nilai modulusnya sama, berarti ini kita bisa ganti nih. Setengah, berarti modulus Z dikurang 1 itu sama dengan modulus Z dikurang 1. Z konjugat kurang 1 sama dengan Z dikurang 1. Sehingga ini kita udah punya tadi nih. Z dikurang 1 itu adalah delta. Gitu ya, kecil dari delta. Berarti deltanya kita pilih berapa nih? 2 epsilon. 2 epsilon. Sehingga ini menjadi em, setengah dikali 2 epsilon, jadinya epsilon gitu ya. Ini jadinya epsilon. Oke, berarti kalau untuk bukti formalnya, kalau Ibu nggak tulis ulang pun kalian sudah paham ya cara membuatnya. Kalau bukti formal kan harus diawali dengan, sorry. Untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0. Terus setelah delta besar dari 0-nya harus dimunculkan. Kita pilih deltanya berapa? Pilih delta sama dengan 2 epsilon. Sedemikian hingga untuk Z dikurang 1 kecil dari delta boleh sih tulisnya kecil dari delta atau kecil dari 2 epsilon langsung boleh. Karena kan kita pilih deltanya sama dengan 2 epsilon. Maka, nah ini udah ini ya udah kita punya tadi. IZ konjugat per 2 dikurang I per 2. Nanti kalau kalian jabarkan sama dengan yang di kiri, maka nanti ini akan kita punya kecil dari epsilon. Seperti itu ya. Tinggal kalian copy aja yang di sebelah kiri ini. Oke, paham untuk contoh 2? Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini juga rasanya tidak sulit. Tinggal nanti kita pilih deltanya berapa. Kita skip aja yang contoh 3.
Yang ini juga tidak sulit. Kita coba lihat ya. Yang kita hitung analisis pendahuluan saja ya, karena kalau bukti formal kan sudah tahu semua kan, tinggal copy saja dari analisis pendahuluan. Karena yang sulit itu adalah menentukan deltanya, ya kan? Menentukan delta. Oke, di analisis pendahuluan kita punya modulus Z kuadrat dikurang 0. Ya kan? Kalau yang ini kita punya modulus Z dikurang 0 kecil dari delta. Modulus Z kecil dari delta. Nah, sedangkan ini jadinya modulus Z kuadrat. Berdasarkan sifat modulus ini kita bisa tuliskan modulus Z dikuadratkan. Ya kan? Terus, nah modulus Z udah muncul nih. Berarti ini bisa kita tuliskan delta dikuadratkan. Modulus Z itu kan kecil dari delta, berarti kita bisa tulis delta dikuadratkan. Kita pilih deltanya berapa biar akhirnya epsilon. Delta sama dengan berapa biar hasilnya epsilon? Akar akar epsilon ya. Kita pilih akar epsilon sehingga ini menjadi sama dengan akar epsilon dikuadratkan jadinya epsilon gitu ya. Nah, terbukti nih bahwa modulus dari Z kuadrat dikurang 0 itu kecil dari epsilon. Nah, untuk bukti formalnya silakan nanti kalian ketika mencatat ulang dibuat ya. Ini, oh, sorry. Ini bukannya Ibu tidak selesaikan sampai akhir ya. Nanti silakan kalian yang lengkapi untuk bukti formalnya. Jadi nanti pas ujian bukan sampai analisis pendahuluan saja ya. Buktikan sampai akhir. Nah, ini Ibu skip saja karena di bukti formal kan kita hanya menyalin di analisis pendahuluan. Oke? Oke, lanjut yang ini. Nah, kita coba bahas yang ini. Oh, sebentar. Ya. Kita coba bahas yang ini. Nah, di sini kita punya Z dikurang 2I kecil dari delta. Nah, deltanya nanti kita mau pilih berapa tergantung di analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan. Kita punya modulus 2X ditambah IY kuadrat dikurang 4I. Iya kan? 2X ditambah Y kuadrat dikurang 4I. Nanti ujungnya kita mau hasilnya epsilon. Nah, ini bisa kita gunakan ketaksamaan segitiga. Kita langsung gunakan ketaksamaan segitiga berarti ini ditambah Y kuadrat kurang 4I. Ini kan ketaksamaan segitiga? Ya enggak? Kalau kita punya modulus X ditambah Y, ini ketaksamaan segitiga berarti kecil sama dengan modulus X ditambah modulus Y. Iya kan? Nah ini, kenapa IY kuadrat dikurang 4 itu dikelompokkan? Karena dia sama-sama bagian imajinernya. Oke, nah ini bisa kita tuliskan 2 modulus X. Bisa ya? Kalau yang ini I-nya tadi kita keluarin. Kalau I-nya kita keluarin tadi modulus dari I itu adalah 1. Berarti ini bisa kita tuliskan Y kuadrat kurang 4 saja. Bisa kan? Kemudian ini kita sederhanakan dulu. Faktor dari Y kuadrat kurang 4 itu adalah Y kurang 2 dikali Y tambah 2. Langsung ya. Y kurang 2 dikali Y tambah 2. Nah, sedangkan yang kita punya adalah modulus Z dikurang 2I. Ini gimana nih? Di sini nggak ada Z-nya. Yang ada hanya X sama Y kurang 2 sama Y plus 2 gitu. Y kurang 2 sama Y plus 2. Nah, kita sekarang coba olah dulu. Kita coba olah yang ini. Ibu buatnya di sini saja. Modulus Z dikurang 2 itu kan kecil dari delta. Kalau kita uraikan ini sama dengan modulus X ditambah IY dikurang 2I gitu. Terus, Dini raise hand atau kepencet ya? Maaf Ibu, kepencet. Oke.
Terus ini bisa kita tuliskan X ditambah I kali Y kurang 2. Bisa ya? Kita sama-sama kumpulkan yang bagian imajinernya. Kemudian ini modulusnya berapa? Ini modulusnya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat. Ini kan? Ini kita punya kecil dari F sih. Kita punya kecil dari epsilon. Karena di awal kita punya modulus Z dikurang 2I kecil dari delta. Ini kita punya kecil dari delta. Paham kira-kira untuk modulus Z dikurang 2I-nya? Ada pertanyaan untuk Z dikurang 2I-nya? Oke, paham ya? Nah, di sini yang kita punya, ingat yang kita punya Z modulus Z dikurang 2I kecil dari delta. Yang mana modulus Z kurang 2I itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat. Nah, coba lihat. Kita di sini punya akar modulus Z, modulus X. Modulus X itu berapa modulus X? 1. X. Modulus X akar X nggak? Iya, Bu. Ya kan? Akar X kuadrat, sorry, akar X kuadrat kan? Oke, yang mana akar X kuadrat ini kecil nggak dari akar X kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat? Kecil kan? Yang mana ini kecil dari delta. Sama ini juga, yang Y kurang 2. Modulus Y kurang 2 kan modulusnya adalah akar Y kurang 2 kuadrat. Iya kan? Akar Y kurang 2 kuadrat kecil nggak dari akar X kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat. Ya, Kecil Bu. kan? Dan ini juga kecil dari epsilon. Yang mana kita punya, berarti yang di ruas kiri ini kita bisa tuliskan modulus Z, modulus Z, sorry. Modulus X, 2 kali modulus X itu kecil dari 2 kali akar X kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat. Ditambah lagi, modulus dari Y kurang 2 itu juga kecil dari akar X kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat. Dikali modulus Y tambah 2. Oke. Modulus Y tambah 2 kita cari dulu. Coba berapa nilai dari modulus Y ditambah 2 jadinya? Modulus Y ditambah 2 jadinya berapa? Y, akar Y kuadrat tambah 4. Akar Y kuadrat. Akar Y kuadrat tambah 4. Oke, sebentar. Modulus Y tambah 2 itu akan kita hubungkan ke Y kurang 2. Nah, bagaimana cara merubah ininya? Modulus Y tambah 2 itu bisa kita ubah menjadi Y kurang 2 ditambah 4. Bisa kan seperti ini ya? Berdasarkan kesamaan segitiga, kita bisa buat ini menjadi modulus Y kurang 2 ditambah modulus 4. Nah, modulus Y kurang 2 itu tadi delta, yang mana biasa modulus 4 ya tetap 4 ya. Kita pilih dulu Y kurang 2. Sorry. Modulus Y kurang 2 tentunya kita dapatnya dari yang ini ya. Kita pilih dulu, sorry. Kita pilih dulu. Kalau ini delta, kita buat kecil dari delta. Berarti delta tambah 4 nanti pertidaksamaan kita semakin ini bentuknya. Pertidaksamaan kita itu semakin sulit gitu ya. Atau semakin
ribet. Sehingga kita pilih dulu. Kita bisa milih delta dari ini. Modulus Z dikurang 2I, kita pilih deltanya. Biasa kita pilih delta sama dengan berapa? Yang lebih mudah. Yang mudah. Delta sama dengan berapa? Kecil. 3, 4 juga boleh, tapi kan terlalu besar gitu. Biasa kita pilih deltanya sama dengan berapa? Epsilon. Yang tidak ada epsilonnya. 1. 1. Kita pilih biasanya delta sama dengan 1. Berarti kita pilih delta sama dengan 1. Sehingga apa yang kita punya? Kita punya modulus Z dikurang 2I itu kecil dari 1. Maka untuk yang ini, kan kita punya tadi ya modulus Y kurang 2 kecil dari delta karena deltanya itu tadi 1, maka kita bisa tuliskan yang ini. Ini kecil dari 1 ditambah 4. Berarti ini kecil dari 5. Nah, kenapa bisa 1? Tadi kita punya nih modulus Y kurang 2 kecil dari delta karena kita pilih deltanya 1, itu ya. Maka kita punya modulus Y tambah 2 itu adalah kecil dari 1 ditambah 4, yaitu kecil dari 5 gitu. Sehingga ini kita bisa masukin nih, bisa kita tuliskan yang di ruas kiri. Nah, ini tadi kan kecil dari 2 delta ditambah delta dikali 5. Karena modulus Y tambah 2 itu tadi kecil dari 5 gitu. Sehingga ini kita punya 2 delta tambah 5 delta itu adalah 7 delta. Kita pilih berapa deltanya biar akhirnya itu adalah epsilon. Kita pilih berapa deltanya biar ujungnya adalah epsilon. Kita pilih delta sama dengan 1/7 Epsilon. epsilon. Gitu ya. Maka ini kita punya nih nanti. Jadi ini sama dengan em, 7 kali 1/7 epsilon sama dengan epsilon gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kuadrat seperti ini, pengalaman ya, pengalaman membuktikan yang bentuknya kuadrat-kuadrat, tentunya pasti nilai deltanya lebih dari 1. Nilai deltanya lebih dari 1. Berarti di sini kita punya dua nilai delta yaitu 1/7 epsilon dan delta sama dengan 1. Ketika kita melakukan bukti formalnya, kita buktikan secara formal. Berarti kita tuliskan untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0, pilih delta sama dengan minimum ya, karena dua nilai deltanya, minimum dari 1 dan 1/7 epsilon, ya kan? Sedemikian hingga kita punya modulus Z dikurang 2i kecil dari delta, maka, nah kita salin yang tadi, maka apa tadi? 2x, 2x ditambah y kuadrat dikurang 4i. Nah, ini kita uraikan seperti yang tadi. Berarti ini kecil sama dengan berdasarkan ketaksamaan segitiga. Modulus 2x ditambah modulus dari y kuadrat kurang 4i gitu. Terus ini bisa kita uraikan menjadi 2 kali modulus X. Modulus I itu adalah 1, berarti ini bisa kita tulis Y kuadrat kurang 4. Nah, di sini Ibu langsung faktorkan saja ya. Terus kita punya yang tadi, modulus X. Modulus X itu kecil dari modulus Z dikurang 2I, yang mana Z dikurang 2I itu adalah kecil dari delta. Kemudian kita punya juga modulus dari Y kurang 2 kecil dari modulus Z kurang 2I, yang mana modulus Z kurang 2 itu adalah kecil dari delta, gitu. Ini salah. Nah, ini kenapa bisa dapat ini? Tadi pembuktiannya ada di slide sebelumnya ya.
Terus kita punya juga bahwa modulus Y tambah 2 itu tadi berdasarkan kesamaan segitiga, kita bisa tuliskan modulus Y kurang 2 ditambah modulus 4 gitu. Modulus Y kurang 2 itu kecil dari delta ditambah 4. Nah, di sini kita pilih. Biar ini dalam angka jawabannya, maka kita pilih deltanya sama dengan 1. Berarti ini bisa kita tuliskan, ini sama dengan 1 ditambah 4 itu sama dengan 5. Maka kita punya modulus Y ditambah 2 kecil dari 5. Maka berdasarkan ini kita bisa tuliskan sama dengan, bukan sama dengan lagi. Kecil dari 2 kali delta ditambah delta, 5 kali delta. Nah, berarti ini kita punya 7 delta yang mana kita pilih deltanya itu adalah 1/7 epsilon, maka kita punya ini menjadi 1/7 dikali 1/7 kali epsilon, maka ini sama dengan epsilon. Sehingga terbukti bahwa modulus 2x ditambah y kuadrat dikurang 4i itu kecil dari epsilon. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi untuk modulus fz dikurang W0-nya itu harus kita arahkan sehingga muncul atau berkaitan dengan z dikurang z0-nya. Begitu ya. Karena kalau kita lihat dari sini yang ini, modulus 2x ditambah modulus i kali y kuadrat kurang 4i nggak ada hubungannya dengan z dikurang 2i-nya, modulus z dikurang 2i-nya. Berarti harus kita arahkan biar ada kaitannya ke sana, sehingga nanti muncullah delta. Kalau muncul delta, nanti kita bisa pilih deltanya sama dengan berapa, sehingga muncul epsilon. Begitu. Oke, kita lanjut ke contoh 6. Oke, dari sini kita punya modulus z dikurang 1 dikurang 1 tambah i kecil dari delta ya, dari soal contoh 6 ini. Nah, kita lihat analisis pendahuluannya. Jadi kita punya modulus dari 2 tambah i kali z dikurang 1 tambah 3i, gini ya. Nah, ini yang kita punya. Nanti ujungnya harus kecil dari epsilon. Nah, bagaimana ini? Apa hubungannya biar nanti muncullah modulus z dikurang 1 tambah i gitu. Oke, ingat di sini kita ingin memunculkan z saja. Berarti 2 tambah i-nya ini itu ingin kita keluarin. Kenapa 2 tambah i dikeluarin? Biar muncul z saja, biar nanti ada hubungannya dengan modulus z dikurang 1 ditambah i. Sehingga kalau 2 tambah i-nya kita keluarin, tahu ya alasan kenapa 2 tambah i dikeluarin biar z-nya itu sendiri ya. Berarti pakai modulus 2 tambah i dikali, berarti ini z dikurang 1 tambah 3i per 2 tambah i. Gini ya kalau keluar ya. Kalau keluar 2 tambah i-nya, kita keluarkan jadi seperti ini kan? Kita faktorkan ya. Jadi dikali z dikurang 1 tambah 3i per 2 tambah i gitu. Karena 1 tambah 3i ini kan tidak mengandung 2 tambah i ya. Berarti kalau kita keluarin berarti dia harus ada per 2 tambah i. Karena kalau kita kalikan ke dalam, 2 tambah i kali z jadinya 2 tambah iz. Terus 2 tambah i dikali 1 tambah 3i per 2 tambah i. 2 tambah i-nya habis, tinggal 1 tambah 3. Tinggal 1 tambah 3i. Jadi seperti ini. Tahu ya alasan kenapa tadi 2 tambah i dikeluarin? Agar z-nya sendiri. Karena kita mau hubungkan ke sini. Gitu. Ini kan z-nya sendiri. Oke, kita sederhanakan dulu 1 tambah 3i per 2 tambah ini bentuk sederhananya bagaimana?
Kita sederhanakan dulu. Sehingga kalau kita mau sederhanakan ini, 1 tambah 3i per 2 tambah i. Bentuk sederhananya kan dikali dengan sekawannya atau konjugatnya kan? Dikali dengan konjugatnya. Berarti ini kita kali 2 kurang i per 2 kurang kurang i. Ini coba kalian kalikan sederhana saja. Jadinya 1 kali 2 itu 2, 1 kali min i itu adalah min i, 3i kali 2 itu adalah 6i, 3i kali min i berapa? 3i kali min i? 3. 3. Kalau yang bawah itu adalah 4 ditambah dikurang 1. Tambah 1. 4 tambah 1. Oke. Berarti ini jadinya 5 ditambah 5i per 5 gitu ya. Berarti ini jadinya 1 ditambah i. Nah, sehingga muncullah di sini. Sehingga ini menjadi modulus 2 tambah i dikali modulus z dikurang 1 tambah 3i per 2 tambah i, bentuk sederhananya 1 tambah i. Muncul kan sesuai dengan di soal ya, yang ini ya, yang kita punya. Nah, jadi modulus dari 2 tambah i berapa? Modulus dari 2 tambah i? Akar 5. Akar 5 dikali modulus Z dikurang 1 tambah I. Karena ini sudah sesuai dengan yang di soal, berarti ini kecil dari akar 5 dikali delta. Karena modulus Z dikurang 1 tambah I itu adalah kecil dari delta. Kita pilih deltanya berapa? 1 per akar 5 epsilon. Iya, 1 per akar 5 epsilon. Berarti karena kita pilih deltanya 1 per akar 5 epsilon, berarti ini sama dengan akar 5 kali 1 per akar 5 epsilon. Berarti ini sama dengan epsilon, gitu. Nah, ini di analisis pendahuluannya. Nanti kalian tuliskan saja di bukti formalnya ya. Paham untuk contoh 6? Iya, Bapak. Oke, paham. Jadi usahakan nanti yang di FZ dikurang W0-nya itu muncul Z dikurang Z0-nya. Ya, bagaimana biar muncul. Yang itu yang harus kita modifikasi. Oke, berarti terbukti ya. Nanti kalian tinggal lanjutkan saja untuk bukti formalnya. Oke, lanjut contoh 7. Kita ingin membuktikan limit Z0, Z mendekati 0, dari Z dibagi Z konjugat itu tidak ada. Nah, seperti di limit bilangan real, berarti kalau kita ingin menunjukkan bahwa limitnya tidak ada, kalau di bilangan real berarti limit kanan tidak sama dengan limit kiri, iya kan? Oke, kalau kan cuma ada dua ya kalau di bilangan real, limit kanan dan limit kiri. Nah, kalau di fungsi kompleks tadi kan ada banyak arah ya, mendekati Z0 itu bisa dari berbagai arah gitu. Bisa dari berbagai lintasan. Kita ambil saja, kita pilih saja dua lintasan. Kalau dua lintasan saja tidak sama, berarti dia sudah menunjukkan bahwa limitnya tidak ada. Nggak perlu banyak-banyak ya. Kita pilih dua saja. Nah, sebelum kita buktikan Z mendekati 0 itu, berarti ini bisa kita uraikan menjadi eh, X, Y mendekati 0 ya. Mendekati 0,0, iya kan? X-nya mendekati 0 dan Y-nya juga mendekati 0. Begitu. Kita ambil dua saja. Nah, kalau kita coba lihat gambarnya dulu sebelum kita buktikan, berarti Z mendekati 0 itu adalah Z yang mendekati 0,0 di sini. Berarti ada banyak lintasan yang bisa kita lihat, bisa kita pilih. Bisa kita pilih ketika di sumbu X, berarti Y-nya 0, X-nya itu adalah variabel. Atau dari atas kita dekatinya, Y-nya, X-nya yang 0, Y-nya variabel. Atau dari sini bisa mendekatinya, dari bawah. Dari sini bisa. Berarti ini Y sama dengan X gitu kan? Dari sini bisa, dari sini bisa. Gitu. Kita pilih dua lintasan saja. Kalau dua lintasan tidak sama berarti dia terbukti bahwa limitnya tidak ada. Nah, yang paling mudah kita pilih lintasan ketika Y sama dengan 0. Berarti kalau Y sama dengan 0, kita punya limitnya. Limitnya berarti X, Y-nya itu mendekati X, 0 gitu ya. X-nya tetap.
Y-nya yang sama dengan 0 dari Z per Z konjugat. Yang mana, ini kita tuliskan lagi, X, Y mendekati X, 0. Z itu kita misalkanlah X ditambah Y gitu ya. Z konjugat itu berarti X dikurang Y. Kita substitusi berarti Y-nya 0 ya. Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini Y-nya 0, kita punyalah berarti X per X. X per X itu sama dengan 1 gitu. Y-nya 0. Nah, ini kita coba lihat lagi untuk lintasan yang lain. Kita pilih X-nya yang 0. Berarti kalau kita pilih X-nya 0 itu berarti yang disumbu Y. Disumbu Y dari atas ke bawah. Nah, maka ini bisa kita tuliskan limit X, Y itu mendekati 0, Y gitu ya. Dari Z per Z konjugat. Berarti kita uraikan dulu Z-nya. Berarti Z-nya itu adalah X ditambah Y per X dikurang Y. Nah, kita masukkan X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti tinggallah Y per min Y. I-nya dicoret, Y-nya dicoret, maka hasilnya adalah min 1. Nah, karena dua lintasan saja nilai limitnya tidak sama, maka ini bisa kita katakan limit dari Z mendekati 0 dari Z per Z konjugat itu tidak ada. Gitu ya, sama dengan di real, kita buktikan saja, kita ambil saja dua yang tidak yang nilai limitnya tidak sama gitu. Berarti kan kalau kita ingin membuktikan dia limitnya tidak ada bisa menggunakan angka ya, karena dua saja tidak ini berarti dia tidak terbukti. Bisa menggunakan angka, tidak secara umum. Paham untuk contoh 7? Kalau kalian mau cari nanti mau ngambil X-nya sama dengan Y, boleh juga lintasan X sama dengan Y, boleh. Oke, kalau paham kita satu teorema lagi sama di limit bilangan real. Jika fungsi f memiliki limit ketika z menuju z0, maka limitnya tunggal. Ketunggalan limit. Kemarin kita sudah buktikan kan ketunggalan limit? Kemarin kita buktikannya menggunakan apa ketunggalan limit di bilangan real? Ya, menggunakan apa ketunggalan limit di bilangan real? Ini udah sering sekali dibuktikan yang seperti ini menggunakan kontradiksi kan? Berarti kalau kontradiksinya, kalau kontradiksi dari limitnya tunggal, berarti limitnya berapa? Limitnya Limitnya tidak gitu. lebih dari 1. Kita anggaplah, kita menggunakan kontradiksi ya pembuktiannya. Kita anggaplah limitnya ada 2. Berarti kita bisa tuliskan limit Z mendekati Z0 dari FZ itu adalah W1. Kan limitnya lebih dari 1 ya. Terus kita punya juga limit Z mendekati Z0 dari FZ itu adalah W2. Kenapa? Karena nilai limitnya lebih dari 1. Kita buktikan secara kontradiksi. Apa yang kita punya berdasarkan definisi kalau seperti ini? Kita punya untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta 1 lah. Kita anggap delta 1 besar dari 0. Sedemikian hingga Z dikurang Z0 kecil dari delta 1, maka FZ dikurang W1 kecil dari epsilon. Dan ini bukan kecil dari epsilon biasanya. Epsilon apa? Di pembuktian Epsilon per 2. epsilon per 2. Ini juga seperti itu. Berarti karena kita punya definisi limit untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta 2 ya, kita anggap. Sedemikian hingga Z dikurang Z0 kecil dari delta 2, maka FZ
dikurang W2 kecil dari epsilon per 2 juga kita pilihnya. Epsilon per 2. Kemudian dari sini apa yang kita gunakan? Udah sering kan kita buktikan ini? Apa yang selanjutnya apa yang kita lakukan? Karena kita ingin membuktikan bahwa nilai limitnya sama, berarti kan kita ingin membuktikan W1 ini sama dengan W2, iya kan? Kita ingin membuktikan bahwa nilai limitnya tunggal. Berarti kalau ada dua nilai limit W1 dan W2, seharusnya W1 dan W2 ini adalah sama, gitu ya. Berarti kalau kita ingin membuktikan W1 sama dengan W2, berarti kita ingin membuktikan W1 kurang W2 sama dengan 0. Ya enggak? Berarti yang kita olah itu dari W1 kurang W2. Berarti kita punya W1 kurang W2 itu bisa kita modifikasi biar muncul FZ-nya. Karena kita mau kaitkan dengan FZ yang kita punya, FZ kurang W1 kecil epsilon per 2, FZ kurang W2 kecil dari epsilon per 2. Berarti ini kan kita bisa tuliskan W1 kurang FZ ditambah FZ kurang W2. Bisa kan seperti ini kan? Oke, berdasarkan ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga lagi nih untuk memecah ini berarti ketaksamaan segitiga. Modulus W1 kurang FZ ditambah modulus FZ kurang W2. Begini. Iya kan? Modulus W1 dikurang FZ itu sama saja nggak dengan modulus FZ dikurang W1? Sama kan? Sama ya. Kita masukin, kita punya FZ dikurang W1 itu kecil dari epsilon per 2 ditambah FZ dikurang W2 juga kecil dari epsilon per 2. Epsilon per 2 tambah epsilon per 2 itu sama dengan epsilon gitu. Sehingga dari sini kita punya W1 kurang W2 kecil dari epsilon. Nah, karena epsilon ini sangat kecil, oke, karena epsilon ini sangat kecil, biasa untuk menyatakan suatu angka yang sangat kecil dan mendekati 0 itu kita nyatakan dengan epsilon. Karena epsilon ini sangat kecil, berarti W1 kurang W2 itu sama dengan 0. Gitu ya, kan epsilon ini sangat dekat ke 0. Berarti W1 kurang W2 sama dengan 0, maka terbuktilah W1 sama dengan W2. Sehingga terbukti bahwa limitnya tunggal. Begitu. Paham sampai di sini? Oke, untuk latihan soal-soal membuktikan yang menggunakan epsilon dan delta, silahkan latihan ya di kemarin waktu di pertemuan pertama atau sama sebelumnya udah dikasih bukunya nggak? Buku referensinya. Ada, Bu. Ada ya. Jadi silahkan ya latihan-latihan di situ untuk membuktikan, menentukan deltanya. Nah, karena kita harus sering latihan menentukan delta gitu. Oke, rasanya cukup sampai di sini ada yang ingin ditanya.